warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zita Kaisya Azahra dari SMP Negeri 1 Bandung, kelas 83, absen 32. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu warga untuk memenuhi tugas mata pelajaran PPKN tentang pemilu tahun 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zita Kaisya Azahra dari SMP Negeri 1 Bandung, kelas 83. Kali ini saya sedang bersama kakak siapa? Richard Septiandi. Kalau saya boleh tahu alamat rumahnya di mana dan pekerjaannya sebagai apa? Oke, pekerjaan saya sebagai wira swasta, bisnis makanan. Alamat rumah? Kalau untuk alamat rumahnya, aku ada di Cisarantan Kulon, Kecamatan Arcamani. Masuk ke pertanyaan yang pertama, bagaimana kesan kakak setelah menggunakan hak pilih kakak di dalam pemilu 2024 kali ini? Saya pribadi senang banget bisa ngegunain hak pilih. Gunain hak pilih itu kan demi kemajuan bangsa dan negara ya. Itu juga sebagai kewajiban warga negara Indonesia. Kita harus menggunakan hak pilih kita untuk menentukan calon-calon terbaik, pemuda-pemudi yang paling terbaik di Indonesia, agar Indonesia kita ini menjadi tentram, aman, nyaman kalau dipilih sama orang yang tepat. Jadi harus dipergunakan hak pilihnya. Lalu karakteristik pemimpin yang kakak inginkan di tahun 2024 hingga ke depannya seperti apa? Karakteristik pemimpin yang lebih bisa merakyat, ya, bisa merakyat, terus bisa mendengarkan program-program yang disuarakan oleh rakyat, mempunyai visi misi yang jelas, terus bisa tegas terhadap internasional juga. Jadi kita nggak kalah ya, maksudnya pemimpin yang saya pengenin tuh dia yang bisa tegas seperti masalah ekspor impor yang kayak gitu, itu harus tegas peraturannya. Terus kalau untuk karakteristik lagi, pengen yang bisa mengayomi masyarakat lah, yang kayak gitu. Lalu cara tersendiri dari kakak untuk memilih calon presiden itu bagaimana? Calon presiden kita kan ada 3 ya. Nah, dari 3 paslon itu saya lebih banyak menghabiskan waktu itu nyari tentang mereka tuh lewat sosial media, terus ngeliatin juga perjalanan mereka seperti apa, dari paslon 1, paslon 2, paslon 3, dilihat semua dari rekam jejaknya, terus dari visi misinya, dari pengusung partainya juga, itu penting. Terus banyak ya faktor-faktor yang harus diperhatikan gitu buat memilih paslon. Banyak banget faktor yang harus diperhatikan.
setiap paslon pasti punya plus minusnya masing-masing. Nah, gimana kita buat memilih yang paling terbaik lah. Jadi kita juga harus hati-hati dalam memilih, nggak asal pilih yang paling ganteng atau pilih yang paling cantik. Nah, itu sebenarnya salah ya teman-teman. Gitu. Mending pilih tuh yang sesuai naluri kita, terus pengalaman para paslon juga memadai gitu. Lihatlah program kerjanya gitu. Menurut kakak, bagaimana peran media sosial saat ini terhadap pemilu 2024? Peran sosial media ya. Peran sosial media itu sangat penting, apalagi di tahun 2024. Generasi saya ya, terutama anak-anak muda yang berumur dari 17 sampai ke 25, itu mereka rata-rata megang gadgetnya masing-masing. Nah, mereka pasti sering banget ngeliatin video-video rekam jejak ya dari para paslon 1, paslon 2, paslon 3. Mereka jadi tahu hal apa aja sih yang pernah paslon ini lakukan, terus program kerjanya apakah betul atau enggak, dikerjakan atau enggak, pernah korupsi atau enggak. Di sosial media pasti banyak video-video terkait para paslon ini yang udah tersebar. Jadi kita para anak muda dan para orang tua yang sering pegang gadget, yang punya sosial media, pasti bisa tahu soal hal itu, dan itu bikin faktor kita untuk memilih paslon yang paling terbaik gitu. Nah, terus menurut kakak setelah itu gimana tanggapannya kalau misalnya yang kakak pilih itu tidak menang? Kalau tidak menang ya, pastinya kecewa sih ya, kecewa. Seseorang yang kita pilih, yang kita inginkan untuk memimpin bangsa Indonesia ini, kalau kalah ya gimana ya, harus kita terima gitu. Kita terima, menang kalah udah biasa ya. Kita doakan aja kalau yang menang semoga bisa memimpin Indonesia ini amanah, adil ya, dan bisa menjalankan Pancasila kita lah, keadilan sosial juga ya, Pancasila nomor 5, bisa menjalankan itu semua dari 1 sampai 5. Harapannya sih kalau paslon yang saya inginkan kalah mungkin bisa ini ya, ngebantu, walaupun dia nggak bisa di atas, bisa ngebantu yang di bawah gitu. Semoga nggak bikin stres lah si paslonnya. Terus apa harapan kakak nanti untuk pemimpin yang terpilih? Untuk pemimpin yang terpilih, pengennya ya, harapannya bisa mendengarkan suara rakyat, itu pastinya. Bisa menurunkan harga beras. Nah, harga beras kan lagi mahal nih ya sekarang. Harga beras lagi mahal. Menurunkan harga-harga pokok pangan lah. Terus bisa menstabilkan harga BBM juga, karena itu kan yang paling pokoknya masyarakat ya. Terus kebijakan-kebijakan juga semoga lebih ketat lagi, lebih memihak pada masyarakat juga. Jadi nggak akan ada istilah tajam ke rakyat gitu, tumpul ke atas. Jadi nggak ada istilah itu lagi. Semoga bangsa Indonesia makin lebih baik lah, amin. Terima kasih Kak sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In some good company.